Saya izin ke Ketua Pemuda Muhammadiyah waktu itu, Kakanda Syahrir, waktu itu bilang, "Tabe Kak, saya izin ke Lu Utara, ke Masamba. Saya diminta oleh pimpinan PUT Unis Makassar melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Sulsel, untuk saya ke Lu Utara mengabdi di pesantren." Beliau dengan meneteskan air mata tidak mau melepas saya. Pesantren, santri tidak dekat dengan Al-Quran kan mustahil. Maka motonya adalah bagaimana menghafal Al-Quran itu semudah tersenyum. Bahkan sampai hari ini yang didengungkan oleh santri, kalau kita dengar, maka itulah motonya. Kemudian untuk menulis berita ini memang saya belajar dari sejak kelas 2 SMP sampai hari ini. Apalagi sampai masuk kuliah, itu mulai dari semester 1 sampai saya selesai, memang hampir setiap hari, setiap malam hanya menulis. Kenapa saya tertarik dunia penulisan berita dengan media? Karena ada Kakanda waktu itu menyampaikan, bahkan di salah satu wartawan di Tribun Timur mengatakan begini, bahwa ketika kita menguasai media, maka kita sudah menggenggam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firwansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kepala Sekolah Muhammadiyah Baleboh. Beliau adalah Al-Ustadz Sandi SPDI Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali obrolan kita di kesempatan kali ini, Ustadz, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kira-kira kesibukan akhir-akhir ini seperti apa, Ustadz? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini, tentunya saya salah satu pembina Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Baleboh. Tentunya kesiaran saya 24 jam adalah untuk bagaimana membina santri. Kemudian juga di samping membina santri, kita juga di sekolah untuk mengawal santri. Seperti itu. Ustadz, boleh dong diceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan pendidikan Ustadz yang mulai dari SD sampainya selesai perkuliahan? Ya, kalau untuk omongannya perjalanan bagaimana pendidikan saya, kalau untuk saya di SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, ya hobi saya itu mengembala kambing. Ya, kemudian masuk di SMP kelas 7, kelas 8, ya tentunya karena kita sebagai siswa adalah dunia bermain. Kemudian juga saya juga pernah ketika masih SMP itu, saya pernah menjadi seorang penagih untuk, kan biasanya kalau ini kan sekarang PDAM, kalau kami dulu sumur bor. Jadi hampir setiap bulan itu saya dengan teman saya itu setiap bulan kita dari door to door untuk menagih uang yang bagaimana istilahnya, kita disinilah salah satu momen terpentingnya saya, bahwa ternyata kehidupan itu sangat sulit. Sehingga pendidikan di samping kita sekolah, paling tidak dunia-dunia seperti ini saya sudah lalui. Seperti itu. Ya. Untuk SMA-nya bagaimana, Ustaz? Kalau untuk SMA, saya di MA-nya di MA Muhammadiyah Tanetia. Kalau tadi SMP itu di SMP 1 Tamalatia. Jadi setelah saya selesai di SMP,
guru saya mengharapkan itu saya sekolah di SMA. Ya karena kebetulan waktu itu di SMP sering mengikuti Olimpiade Sains atau 2SN. Harapannya saya masuk di SMA. Tapi karena saya waktu di SMP itu pernah disuruh naik ceramah di masjid, saya berpikir bahwa daripada saya disuruh naik terus ceramah, mendingan saya masuk di MA. Maka saya masuk di MA. Alhamdulillah di situ saya terus belajar. Walaupun masih sedikit canggung ketika tampil di banyak orang. Tapi ketika sudah terbiasa, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu. Ya. Untuk perguruan tingginya, Ustaz? Kalau untuk perguruan tinggi, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Tetapi perjalanan menuju ke sana itu luar biasa. Saya sebelum lulus di MA itu sambil menunggu pengumuman, ya saya pergi ke Sidrap untuk kita sebagai buruh galian. Ya karena di situ saya berpikir selama 1 bulan saya di sana di Sidrap, saya berpikir saya mau kuliah ini, apapun caranya saya mau kuliah. Jadi hampir setiap hari yang teringat adalah saya mau kuliah. Kemudian ada Kakanda yang memperkenalkan PUT atau Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, bahwa Sandi mau tidak masuk di Pendidikan Ulama Tarjih ini dibiayai oleh kampus UNS Makassar. Maka tidak pikir panjang saya menghadap ke pimpinan daerah waktu itu supaya bagaimana saya bisa mendapatkan rekomendasi, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Jeneponto waktu itu. Kami waktu itu 2 orang. Kemudian saya sampaikan ke orang tua, nenek, mereka tidak setuju. Tapi saya bersikeras untuk bagaimana saya bisa kuliah. Maka dengan tekad yang kuat, saya dengan teman yang satu, Rusli namanya, itu kami ke Makassar. Ya, untuk ke Unismu, kemudian kami ke Talak Salapan, kemudian ke Rusunawaci itu. Jadi sampai di sana, karena kami orang baru yang baru mengenal dunia kampus, tentunya juga kalau maba kan pasti ada rada-rada keluguannya seperti itu. Kita masih polos-polosnya seperti itu. Jadi memang pada saat kuliah, ya disinilah momen terpenting saya, bahwa ternyata saya bisa kuliah seperti yang lain. Walaupun kami ini juga ya karena bukan orang yang berada, tapi paling tidak niat yang tinggi bahwa mengubah nasib lewat pendidikan. Nah seperti itu. Tadi ada yang menarik, Ustaz, mengenai hobi Ustadz waktu kecil. Kan rata-rata biasa kalau hobi-hobi di masa kecil ya bermain sepak bola. Kemudian mungkin kebanyakan pergi berenang dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok Ustadz memilih hobi sebagai penggembala kambing, Ustadz? Jadi penggembala kambing ini jadi mulai saya kelas 1 SD. Itu saya menggembala kambing di ada tante. Kemudian dari hasil itu saya 1 tahun mengembala, saya diberikan 1 kambing. Nah yang 1 kambing ini yang saya gembala kemudian bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi ketika saya mengembala kambing, bukan cuma 1 orang, bukan cuma saya, tetapi banyak orang, banyak dengan teman-teman saya. Apalagi keseruannya adalah karena di tempat di pegunungan lah, saya biasa bermain dengan teman-teman yang lain. Kemudian makan buah-buahan apa saja yang ada di sana. Kemudian tempat bermain saya adalah di tempat di mana saya mengembala kambing, bermain petak umpet, main batu dan lain-lainnya. Jadi kemudian ketika pulang membawa oleh-oleh itu daun cemang. Jadi kami ambil daun cemangi banyak-banyak. Kemudian kalau ada yang minta kami kasih. Sampai ke rumah itu tinggal sedikit. Itulah keseruannya. Hampir setiap hari begitu. Kalau untuk main bola dan yang lainnya juga biasa. Kalau Sarawak itu biasa kami main bola juga. Itu.
Apalagi kalau kita melihat kondisi yang sekarang Ustaz, sangat sulit menemukan anak-anak yang seperti itu ya. Memang kalau misalnya menggembala kambing itu mungkin di zaman Ustadz ya, dan juga di kampung kami juga ada, tapi sangat sudah mulai hilang sedikit Iya. demi sedikit. Dan Ustadz tadi juga sempat menarik perjuangan Ustadz mengenai pendidikan sampai mencari uang biaya sendiri. Iya. Dan bahkan kami mendengar tadi bahwasanya tidak diizinkan oleh nenek itu. Iya. Nah, sebenarnya alasan apa sebenarnya tidak diizinkan oleh nenek ataupun keluarga? Sebenarnya alasannya sederhana, karena tidak ada uang. Ya. Jadi bayangkan waktu itu saya hanya bawa uang tidak cukup 50.000. Jadi saya hanya bawa uang PP, saya tidak tahu berapa, kemudian beras 5 liter, buku seadanya. Kemudian saya beberapa hari di Makassar karena kebetulan waktu itu juga sementara pelatih mau balik hijrah. Kemudian saya izin sementara waktu-waktu itu untuk pulang kampung dulu, bahwa saya sudah kuliah, seperti itu. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya orang tua kemudian juga nenek sudah legowo bahwa keinginan tekad saya dalam mau kuliah. Dan alhamdulillah dengan sendirinya mereka legowo supaya saya bisa kuliah. Bahwa yang saya masuk ini alhamdulillah bebas SPP dengan BPP dan ditanggung oleh kampus. Dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh orang tua dan nenek sendiri. Dan kami juga sangat kagum sebenarnya bagi Ustadz dan juga perjalanan dari pendidikan Ustadz sendiri dalam menempuh dunia pendidikan agama Islam itu sendiri. Dan kami juga sebenarnya ingin mengetahui Ustadz, bagaimana atau apa yang melatar belakangi Ustadz mengambil pendidikan agama, begitu kan? Banyak sekolah formal ya, sekolah umum begitu Ustadz yang bisa kita pilih ya. Kenapa Ustadz memilih sebagai seseorang yang mengambil jurusan agama itu? Ya, sebenarnya awal saya untuk mau kuliah itu mau ambil jurusan bahasa Inggris. Kenapa saya mau ambil jurusan bahasa Inggris? Karena waktu saya SMP itu pernah mengikuti pengembangan bahasa Inggris selama kurang lebih 2 bulan, dan alhamdulillah saya sedikit bisa berbahasa Inggris. Dan model itulah saya bawa sampai ke MA. Dan alhamdulillah guru saya yang di MA waktu itu, walaupun juga saya masih proses pembelajaran waktu itu tidak terlalu lancar bahasa Inggris, tapi paling tidak ada yang saya tahu. Maka dengan modal itu saya mau masuk bahasa Inggris supaya paling tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri dan yang lainnya. Tetapi saya mencari bagaimana informasi tempat perkuliahan. Yang sulit memang itu adalah keadaan keuangan kami. Jadi otomatis yang kami cari adalah bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Maka ketika ada beasiswa dari PUTM Unism Makassar, maka dengan sigap saya konfirmasi ke pimpinan daerah waktu itu supaya saya dibuatkan rekomendasi bahwa saya mau masuk di pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Kemudian pesannya pimpinan daerah, silahkan, kemudian jangan lupa masuk di IMM. Jadi memang kami waktu itu, karena saya adalah kader IPM waktu itu, supaya kaderisasi bisa berjalan dengan baik, maka saya dianjurkan untuk masuk di IMM. Maka ketika saya masuk kuliah di tahun 2012 itu, semua anak PUT itu di kader di IMM. Disitulah saya baru mengenal, ternyata seperti ini IMM. Bagaimana lingkungan mahasiswa, pergolakannya dan pergerakannya. Ibarat itu sayur tanpa garam, kalau masuk Universitas Muhammadiyah tidak masuk IMM. Ya, betul. Dan bahkan masih banyak di antara teman-teman kami itu yang beranggapan bahwasanya organisasi masih menyibukkan ya, dan bahkan mengganggu perkuliahan. Tapi pada dasarnya organisasi ini bisa menambah relasi ya. Betul. Kemudian bagaimana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan sampai saat ini Ustadz juga sekarang sudah masuk di salah satu pimpinan di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo begitu, dan bahkan menjabat sebagai kepala sekolah SMK Muhammadiyah Balebo itu sendiri. Bagaimana dong perjalanannya Ustadz? Kenapa bisa nyasar ke sini dari Makassar ke Luwu Utara Ustadz? Sebenarnya waktu itu saya ditelepon oleh pimpinan kami di PUT. Tadi beliau sudah meninggal. Beliau bernama Status Yunus. Beliau lah yang menelpon saya. Waktu itu saya sementara persiapan takarul di Makassar untuk kami mengikuti kegiatannya IPM.
Waktu itu saya mau menghadap ke Bupati Jeneponto waktu itu. Saya langsung ditelepon, Sandi di mana? Saya di Jeneponto Ustadz. Sekarang ke Makassar. Tapi Ustadz, saya izin ini ada kegiatan Rakerwil dulu. Bisa tidak selesai Rakerwil, baru saya ke Makassar. Maka saya diizinkan untuk mengikuti Rakerwil. Kemudian tidak lama itu, selang beberapa pekan, saya ditelepon lagi. Waktu itu saya mengajar di SMK Muhammadiyah Jeneponto, juga saya mengajar di SMA 3 Negeri SMA Negeri 3 Jeneponto. Waktu itu ada ayahanda menyampaikan seperti ini, bahwa saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk tidak ada yang keluar dari sekolah ini, karena untuk pengurusan Barkas itu tinggal satu langkah karena langsung ke pusat. Jadi karena waktu itu sudah tingkat SMA itu sudah ditangani provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, maka untuk pengurusan berkas dan lain-lainnya itu tinggal satu langkah langsung ke pusat. Tiba-tiba setelah selesai pembicaraan itu, almarhum menelpon saya, Sandi di mana? Saya di Jeneponto, Ustaz. Mengajar di sini dan seterusnya. Saya jelaskan panjang lebar. Beliau hanya menyampaikan satu kalimat, Sandi, ke Makassar sebentar malam kita ke Masamba. Maka saya yang waktu itu, karena kami di PUT memang semina wa'atuna, apa yang disampaikan maka saya langsung kerjakan. Jadi saya waktu itu pulang ke Panti Asuhan karena kebetulan saya mengabdi di Panti Asuhan selama 1 tahun, dan memang waktu itu juga selesai pengabdian saya di Jeneponto selama 1 tahun. Saya izin ke Ketua Pemuda Muhammadiyah waktu itu, Kakanda Syahrir, waktu itu bilang, Tabe Kak, saya izin ke Lu Utara ke Masamba. Saya diminta oleh pimpinan PUT Unis Makassar melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah Sulsel, untuk saya ke Lu Utara mengabdi di pesantren. Beliau dengan meneteskan air mata tidak mau melepas saya, tapi mau tidak mau saya harus ke sana. Hanya beliau yang saya tempati izin. Kemudian setelah itu saya ke Panti Asuhan. Kemudian semua barang saya bereskan. Sebelum asar itu saya sudah ada di rumah. Kemudian saya izin ke orang tua, bilang, tadi Bu, ini ada panggilan, saya ke Masamba, ke Lu Utara untuk mengabdi di pesantren. Dan alhamdulillah orang tua pada waktu itu mengiyakan. Jadilah saya berangkat ke Makassar pada waktu itu. Kemudian saat tiba di Makassar, alhamdulillah saya disambut baik oleh almarhum. Saya masuk di ruangannya, di kantornya waktu itu, menghadap. Tapi saat saya sudah datang, saya siap berangkat. Tapi boleh menyampaikan besok saja kita berangkat. Jadi waktu itu saya pas berangkat itu tanggalnya unik, tanggal 17 bulan 7 2017. Jadi waktu itu luar biasa, bahwa mungkin ini bukan sebuah kebetulan, tanggalnya tanggal 17 bulan 7 2017. Jadi seperti itu perjalanan singkat ketika saya mau mengabdi di pesantren Balebo. Ya. Kami ingin tahu Ustaz, tujuan Ustaz untuk datang ke pondok pesantren ini. Ya, mungkin di awal kita melihat banyak sekali problem-problem sendiri. Dan sebenarnya apa yang Ustaz ingin benahi pertama kali ketika datang di pondok pesantren ini, Ustaz? Ketika pertama kali datang ke sini, ini kan kami dipanggil oleh pimpinan, dan memang waktu itu juga pesantren Balebo membutuhkan pembina. Dan informasi yang saya dapat bahwa ketika pimpinan kami di PUT menelpon saya, ternyata direktur pondok yang hari ini, dalam hal ini Ustaz Untung Sunardi, bersama dengan pimpinan kami waktu itu. Jadi mau tidak mau saya harus dipanggil. Bahkan saya sampaikan waktu itu, kenapa tidak yang lain? Beliau almarhum sampaikan, saya tidak mau yang lain, saya mau kau yang ke sana. Tetapi jauh-jauh sebelum itu memang saya sudah dipersiapkan ke sini.
Jadi saya semester 6 itu saya sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa Sandi tugasmu nanti setelah selesai di PUT di pesantren Balebo di Musamba. Bilang siap Ustaz. Nah, tapi saya menghadap ke pimpinan daerah Muhammadiyah Jeneponto, saya tidak izinkan. Maka jadilah saya mengabdi di Jeneponto 1 tahun, kemudian ke sini. Tentunya untuk bagaimana apa yang harus kami lakukan di sini. Ketika saya melihat datang pertama kali, memang saya satu-satunya pembina dan memang tidak ada yang lain. Maka yang saya lakukan, saya telepon ke LPDM. Apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini salah satunya yang saya telepon waktu itu adalah Ustadz Muhammad Ibrahim. Bilang, tapi Ustadz, apa yang saya harus lakukan di sini? Maka beliau menyampaikan, apa yang kau dapatkan di PUT, maka itulah yang kau lakukan di sana. Maka program yang sampai hari ini berjalan itu program kerikil bahasa Arab dengan sahabat Quran. Itulah yang menjadi fondasi utama saya di sini, bahwa paling tidak santri itu ada programnya. Intinya santri adalah punya program bahasa Arab dengan paling tidak ada nuansa Al-Qurannya. Maka 2 program ini yang kami selama ini lakukan di PUT dengan kerjasama waktu itu dengan SMP Unism Makassar. Maka itulah yang saya lakukan di sini. Bagaimana pergolakannya? Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, walaupun juga tidak semaksimal yang kita harapkan, karena waktu itu memang adalah bagaimana intinya ada dulu kegiatan seperti itu. Ya, itu ibarat kata sebagai masih merintis ya saja di awal Ustadz masuk dalam pondok pesantren ini. Tapi tadi ada yang menarik tentang programnya Ustadz, kerikil bahasa Arab, kemudian ada sahabat Quran. Kami ingin tahu Ustadz, sebenarnya program kerikil bahasa Arab itu seperti apa, kemudian sahabat Quran juga seperti apa Ustadz? Sebenarnya program ini adalah hanya sebuah metode. Paling tidak taruhlah kerikil bahasa Arab tadi, bagaimana santri ini dekat dengan bahasa Arab. Kemudian taruhlah contoh kerikil bahasa Arab 1, poinnya itu ada 3. Jadi isinya setiap kerikil bahasa Arab itu ada 3 percakapan. Jadi taruhlah santri hafal 1 kerikil bahasa Arab, maka dia sudah otomatis hafal 3 percakapan. Seperti itu. Jadi paling tidak nuansa-nuansa untuk, karena ini adalah sebuah pesantren, maka sebuah pesantren itu wajib berbahasa Arab. Maka untuk mendekati mereka adalah dengan pendekatan seperti itu. Jadi mereka tidak secara langsung, mereka sudah berbahasa Arab sedikit demi sedikit. Jadi itu programnya, saya tidak langsung surah hafal, tapi itu programnya setiap selesai waktu sholat di masjid, apakah setiap subuh, duhur, asar, mau sampai isya. Begitupun dengan sahabat Quran, cuma 2 program ini yang jalan. Jadi kemudian untuk sahabat Quran, paling tidak mereka dekat dengan Al-Quran. Karena pesantren, santri tidak dekat dengan Al-Quran kan mustahil. Maka motonya adalah bagaimana menghafal Al-Quran itu semudah tersenyum. Bahkan sampai hari ini yang didengungkan oleh santri, kalau kita dengar, maka itulah motonya. Jadi paling tidak ketika mereka hafal Quran dengan semudah dengan tersenyum. Begitupun dengan kerikil bahasa Arab, ketika dia sudah praktekkan, sudah berbicara, paling tidak mereka sudah berbahasa Arab. Seperti itu. Iya. Ya baik sahabat Masa Podcast, itu tadi tentang penjelasan bagaimana program kerja ataupun perjalanan dari Ustadz ya. Apalagi kalau melihat pesantren-pesantren saat ini juga harus memiliki cara tersendiri untuk menghadapi para santri yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Dan siapa tahu bisa saja diterapkan begitu Ustadz. Dan melangkah lebih jauh Ustadz, boleh dong untuk dibagi selain daripada kesibukan untuk mengajar, untuk membina di pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo ini, aktivitas lain selain itu seperti apa Ustadz? Kalau aktivitas lain, bahkan sampai hari ini, salah satu yang saya guliti sekarang itu adalah dunia menulis. Jadi dunia menulis, salah satunya adalah kita buat semacam berita dan yang lainnya. Jadi ini saya anggap sebagai refreshing, bukan tugas utama, karena tentunya kalau kami di pesantren adalah tugas utama saya adalah membina pesantren.
Tapi di sisi lain saya juga punya hobi menulis. Salah satunya adalah menulis berita. Kemudian untuk menulis berita ini memang saya belajar dari sejak kelas 2 SMP sampai hari ini. Apalagi sampai masuk kuliah itu mulai dari semester 1 sampai saya selesai, memang hampir setiap hari, setiap malam hanya menulis. Jadi ketika di PUT itu disinilah langkah awal saya bagaimana menulis. Jadi kami waktu di PUT ada namanya buletin yang kami kelola, namanya Buletin Al-Mufid. Jadi setiap pekan kami ke masjid-masjid untuk kami edarkan. Jadi saya salah satu pengelolanya waktu itu, dan ada kakanda waktu itu namanya Muhammad Fadil Burhanlai yang mengajari kami untuk bagaimana buat itu. Jadi setelah kuliah selesai kami yang lanjutkan, dan alhamdulillah itu lanjut sampai angkatan keempat. Tapi setelah itu sudah tidak ada. Tapi sampai hari ini sebagian data-datanya masih ada kami simpan. Paling tidak itu adalah sebuah kenangan bagi kami. Disitulah awal mulanya. Kemudian juga kami waktu di PUT itu sering bertandang ke Fajar, harian Fajar. Kemudian juga kami sering bertandang ke Tribun Timur, ketemu dengan wartawan untuk belajar penulisan. Salah satu kenapa saya tertarik dunia penulisan berita dengan media, karena ada kakanda waktu itu menyampaikan, bahkan di salah satu wartawan di Tribun Timur mengatakan begini, bahwa ketika kita menguasai media maka kita sudah menggenggam dunia. Maka itulah langkah awal saya, ternyata ketika kita menguasai media kita bisa menguasai dunia. Maka saya praktekkan, melihat sekarang ini media mainstream yang ada sekarang, bahwa ternyata sekarang media banyak sisi-sisi nilai di luar dari nilai-nilai keislaman. Maka paling tidak saya salah satunya, ini adalah sebuah momen kebaikan, bahwa kita harus mengambil sebuah nilai kebaikan. Kan Nabi mengatakan bahwa kullu ma'rufin sedekah, bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Maka paling tidak ketika saya menulis berita, paling tidak nilai-nilai kebaikan ada di situ, untuk bagaimana mempublikasikan nilai-nilai kebaikan termasuk yang ada di pesantren ini. Ya mungkin ada medianya Ustadz yang mungkin saat ini masih dirintis atau menjadi fokus tersendiri Ustadz dalam mempublikasikan berita Ustadz. Kalau sampai hari ini ada beberapa media yang saya juga menjadi kontributornya. Salah satu media yang saya paling aktif untuk menjadi kontributor adalah Kana Newsnet. Ini punya teman di Makassar. Saya dimasukkan sebagai salah satu kontributor tetapnya untuk Teluk Raya dan sekitarnya. Jadi untuk berita-berita kami ambil bukan cuma dari kalangan Muhammadiyah, tapi kalangan yang lain pun kami ambil, seperti dari teman-teman NU, kemudian Kemenak dan yang lainnya. Jadi termasuk DDI kami ambil semua untuk kami mempublikasikan bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan. Jadi kita membersamai bahwa itu tadi, bahwa apa yang kita tulis itu adalah sebuah nilai kebaikan untuk yang lain. Sedangkan yang lain itu mungkin Ustadz, ataukah hanya memang satu itu karena Newsnet yang menjadi fokus tersendiri, ataukah ada media lain Ustadz yang bisa diketahui? Ada. Jadi kami baru-baru ini juga kami mendirikan sebuah media namanya Kaifahaluk Newsnet. Ini media yang baru, bahkan bulan Desember kemarin kami dirikan. Kami buat karena media itu sebuah keharusan. Jadi dengan adanya media, bahwa kita bisa mempublikasikan hal-hal yang memang selayaknya orang lain tahu. Kenapa saya terinspirasi seperti ini? Karena Kiai Jamak Dahlan dulu juga membuat sebuah media, yaitu Suara Muhammadiyah. Maka paling tidak bahwa seorang Kiai Jamak Dahlan saja, seorang pembaharu, membuat sebuah media Suara Muhammadiyah sampai hari ini bisa bertahan. Kenapa tidak kita mencontohi kebaikan seperti ini? Kemudian juga alhamdulillah ketika
saya punya kami menjadi kontributor di Kana Newsnet, itu kami dipanggil untuk menjadi tim humas Kemenak Lu Utara. Bahkan sudah ada SK-nya. Bahkan hanya teman yang sampaikan bahwa Tabe Ustaz, nama Ta juga dimasukkan untuk sebagai pembuat artikel di media humas Kemenak Lu Utara. Alhamdulillah saya merasa bersyukur bahwa ternyata ini hanya sebuah refreshing, menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa kita juga dibutuhkan oleh orang lain untuk bagaimana mempublikasikan ke banyak orang untuk kebaikan. Termasuk di pondok ini juga saya mengusulkan waktu itu supaya punya web. Maka alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini, pondok pesantren Balebo ini juga punya satu media website tersendiri, dan saya salah satu yang aktif menulis di situ bagaimana kegiatan-kegiatan di pondok pesantren. Iya. Terus buat kami nih Ustadz yang masih merintis juga dalam dunia jurnalis ya, apalagi dari komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar, banyak hal yang harus kita benahi terutama dalam penulisan berita itu Ustadz. Dan mungkin ada tips tersendiri Ustadz apa yang harus dilakukan terlebih dahulu buat kami yang pemula Ustadz, yang baru pemula sekali dalam menulis berita gitu. Sebenarnya satu intinya, kita hanya menulis saja. Yang menilai itu adalah orang lain. Bagus tidaknya tulisan kita, bahkan saya sendiri sampai hari ini saya hanya menulis saja berita. Berita itu bagus atau tidak yang menilai adalah orang lain, bukan saya, karena memang berita itu memang untuk orang lain. Paling tidak ada satu itu tadi, nilai penting yang saya garis bawahi adalah kita sudah menulis sebuah kebaikan, itu intinya. Tetapi memang dalam etika jurnalistik memang ada kode-kode etiknya. Salah satunya adalah paling tidak memenuhi dulu 5W 1H. Kalau sudah memenuhi ini, insya Allah sudah aman. Untuk bagaimana titik komanya, tanda kutipnya dan yang lainnya itu persoalan lain. Intinya sudah masuk dulu 5W 1H, yang lain itu insya Allah sudah aman. Seperti ya, kalau sudah mencapai apa yang kita inginkan Ustadz, sebagaimana yang Ustadz telah capai saat ini menjadi seorang publikasi berita ya, yang sudah memegang berbagai situs web dan lain sebagainya, dan apa yang harus kami lakukan ketika sudah berada di posisi seperti itu? Intinya ketika kita sudah berada di situ, paling tidak kita bagaimana mempertahankan bagaimana keaktifan kita menulis, karena media itu akan hilang ketika kita tidak mempublikasikan sesuatu. Jadi intinya adalah kita hanya menulis saja, apa saja yang kita mau tulis, opini dan yang lainnya kita masukkan saja. Paling tidak adalah kita sebagai yang awal adalah kita terus belajar sambil kita mempelajari bagaimana gaya penulisan yang baik, seperti itu. Jadi saya juga awal-awal meniru juga bagaimana penulisannya orang lain. Seperti ini gayanya mereka. Kemudian kita harus banyak membaca koran. Waktu itu saya memang banyak belajar. Salah satunya adalah membaca koran, karena memang waktu kami kuliah kan banyak koran di Makassar. Kemudian setelah itu kita membaca berita orang lain. Seperti ini cara penulisannya. Nanti ketika saya juga menulis, paling tidak ada gaya-gaya seperti ini. Salah satunya adalah gaya penulisan itu cuma yang saya pernah pelajari adalah bagaimana metode penulisan fasih dengan penulisan aktif. Itu. Ya. Kami juga sangat penasaran ketika melihat berita yang Ustadz publish di berbagai media itu. Ya tentu kami ya sebagai seorang jurnalis pemula itu sangat termotivasi Ustadz, apalagi dalam kegiatan-kegiatan daurah Arabiah yang sementara kita laksanakan saat ini juga merasakan dampaknya Ustadz. Tapi kalau kita melihat juga ada beberapa pondok pesantren yang masih enggan untuk mengembangkan daripada media dan teknologi, dan sebenarnya bagaimana tanggapan Ustadz mengenai ini? Sebenarnya kalau kita melihat kondisi hari ini, kita sudah sangat ketinggalan ketika kita tidak melihat sisi-sisi yang seperti ini. Sama dengan di pesantren kami di pesantren Balebo,
bahwa paling tidak salah satu yang harus kami lakukan adalah mempublikasikan terus pesantren lewat media. Karena lewat media lah pesantren bisa dikenal. Karena bagaimanapun hebatnya seseorang, bagaimanapun besarnya sebuah kegiatan, bagusnya ketika tidak dimediakan maka tidak ada apa-apanya. Ketika sesuatu itu mungkin terlihat kecil, tetapi karena dimediakan itu menjadi besar, bahkan menjadi booming, dan semua akan orang kagum, oh ternyata luar biasa di sana. Padahal sebenarnya tidak. Itu sebenarnya kalau dalam sebuah buku yang saya baca, bahwa memang ternyata media itu sangat luar biasa pengaruhnya, mampu mempengaruhi sikap dan bagaimana opini kita terhadap sesuatu itu di tempat itu yang kita mediakan. Ya, kami berharap juga Ustaz di seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia, terus juga yang ada di luar raya ini juga bisa memanfaatkan fasilitas media-media yang ada untuk menyebar kebaikan. Karena ini sekitarnya sudah di era 5.0 ya Ustaz. Harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan Ustaz mungkin bisa dikasih tahu siapa tuh ada dari sahabat Nuansa Podcast yang ingin bergabung untuk menjadi seorang penulis berita dan bergabung di media Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, kami bahkan sampai hari ini masih juga mencari orang untuk bagaimana mereka mampu bergabung di media kami. Paling tidak adalah kita menebar kebaikan. Itu salah satunya. Jadi jika ada teman-teman yang mau bergabung di media kami, silahkan boleh menghubungi saya atau boleh juga kita melalui perantara kita. Siapa tahu ada di antara mereka yang mau bergabung, silahkan. Untuk bagaimana bagus tidak tulisannya itu persoalan lain. Intinya adalah bagaimana kita sama-sama menebar kebaikan, karena sekarang ini kalau kita tidak menguasai media, maka orang lain yang tidak sesuai dengan nilai ajaran Islam yang akan menguasai media itu. Maka paling tidak kita harus ada di bagian itu untuk bagaimana mengkanter mereka-mereka yang ingin salah satunya adalah ingin menghancurkan Islam. Jadi salah satunya yang harus kita lakukan adalah mengambil peran di situ untuk menguasai media juga, supaya nilai-nilai keislaman itu tetap ada sampai hari ini. Karena ketika saya melihat sejarah, membaca sejarah, bagaimana pembaharu di Mesir, kemudian di Pakistan dan yang lainnya, salah satu mereka yang mereka lakukan adalah dengan mendirikan sebuah media surat kabar pada waktu itu. Begitupun pada saat masa-masa kemerdekaan, salah satunya baik Soekarno maupun Bung Hatta, ya juga menguasai media surat kabar waktu itu, bahwa itu adalah media yang paling sangat efektif pada waktu itu. Maka sekarang ini media yang paling aktif adalah media seperti penulisan berita itu, media-media yang strand, media penulisan berita, kemudian juga YouTube, Facebook dan yang lainnya. Jadi sekarang lebih keren lagi dan lebih canggih, tetapi harus tetap mengacu kepada nilai-nilai keislaman itu sendiri, supaya keislaman bisa terjaga dengan baik. Luar biasa sahabat Nuansa Podcast untuk obrolan kita di kesempatan kali ini tentang bagaimana pengalaman Ustadz mulai dari masa kecil sampai saat ini yang beliau merupakan Kepala Sekolah Muhammadiyah Balibo, dan tentunya ini bisa membagi cerita ataupun wawasan pengalaman untuk kita sekalian. Ya, apalagi dalam penulisan berita ini Ustaz, ya dari kami mahasiswa Muhammadiyah juga itu juga diajarkan tentang ilmu jurnalis. Ya, tetapi yang paling terpenting adalah tindak lanjut kita, dan semoga setelah melihat daripada video ini kita semua semakin bersemangat kembali untuk menekuni daripada dunia jurnalis ini. Untuk terakhir kalinya Ustadz, mungkin ada pesan-kesan ataupun closing statement yang ingin Ustadz sampaikan kepada sahabat Nuansa Podcast. Ya, jadi untuk saya sebagai penutup dari saya terinspirasi dari film Sang Pencerah, yaitu jadilah matahari yang menyinari dunia ini dan jangan menjadi bulan yang disinari oleh matahari. Itu poin penting bagaimana kita mampu menebar kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah tentunya kita harus melakukan yang terbaik yang kita mampu. Jadi apa yang selama ini saya lakukan adalah sesuai dengan kemampuan saya. Jadi karena
Al-Bastan pernah mengatakan begitu, bahwa lakukanlah yang terbaik yang kalian mau. Kalau tidak, kita sesuai dengan kemampuan saja. Seperti itu. Oke. Baik, sahabat Nuansa Podcast, ini yang telah kami berikan untuk kesempatan kali ini. Kami ucapkan Ustaz syukran jazakumullah khairan katsiran atas ilmu pengalaman yang telah diberikan kepada kesempatan kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali bersuah untuk berbagi cerita dan bahkan bisa membicarakan hal-hal penting lainnya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa memberi manfaat. Billahi fi sabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.